Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi programa dinamis yang sifatnya adalah deterministik gitu ya. Jadi di awal itu sudah ada penyampaian materi mengenai konsep programa dinamis secara umum. Nah, kemudian dibagi menjadi dua ya, case-nya deterministik dan probabilistik. Nah, hari ini kita akan membahas yang deterministik. Jadi pada programa dinamis deterministik itu ketentuannya adalah state pada stage berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada stage saat ini atau current stage. Jadi yang membedakan dengan probabilistik itu adalah di bagian ini, sepenuhnya ini. Jadi kalau deterministik itu betul-betul sepenuhnya ditentukan oleh stage saat ini untuk stage berikutnya gitu. Sehingga kalau digambarkan ke dalam gambar, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini stage N atau tahapan ke N, kemudian ini tahapan berikutnya atau N plus 1. Nah, state-nya atau statusnya dari pada tahapan N atau SN ini akan mempengaruhi status pada tahapan N plus 1. Seperti itu. Kemudian otomatis itu juga akan mempengaruhi value atau perhitungan nanti nilai objektifnya atau fungsi tujuannya ya. Ini juga akan dipengaruhi oleh stage sebelumnya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa notasi yang akan sering kita temui di dalam programa dinamis. Mulai dari N besar itu menunjukkan number of stage atau jumlah tahapannya. Kemudian N kecil itu nanti akan menjadi label untuk current stage. Jadi nanti N kecilnya itu akan bernilai dari tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 sampai tahapan ke N gitu. Kemudian SN itu adalah current state atau status saat ini pada stage N. Gitu ya, status pada stage N. Kemudian XN itu menunjukkan decision variable atau variabel keputusan pada tahapan ke N. Sedangkan kalau XN bintang itu berarti decision variable yang sifatnya sudah optimal pada stage ke N gitu ya. Kemudian ini Fn, Sn, Xn ini adalah nilai value-nya ini tadi ya. Nilai value ini tadi atau nilai objektif. Kemudian ini Fn bintang ini berarti nilai objektif yang sudah optimal gitu ya, fungsi tujuan yang sudah optimal. Nah, mungkin nanti akan lebih jelasnya lagi ketika kita sudah masuk ke latihan soal untuk penggambaran atau ilustrasi dari apa yang dimaksud dengan masing-masing notasi ini. Kita masuk ke contoh soal pertama untuk programa dinamis deterministik. Misalnya di sini diketahui WHO bermaksud untuk menyempurnakan layanan kesehatan di negara-negara yang sedang berkembang. Saat ini WHO mempunyai 5 tim kesehatan yang harus ditempatkan di 3 negara untuk menyempurnakan layanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan program latihan. Dengan demikian, maka WHO harus menentukan berapa tim yang harus ditempatkan di tiap negara, sehingga keefektifan total dari 5 tim dapat dimaksimalkan. Nah, sebagai ukuran dari keefektifan ini ialah dilihat dari peningkatan harapan hidupnya. Nah, kemudian di sini untuk detail datanya diberikan pada tabel ya. Jadi di sini kolom pertama itu menunjukkan jumlah tim medisnya atau medical teamsnya. Total ada 5 medical teams yang tersedia gitu ya. Kemudian di kolom berikutnya adalah thousands of additional person years of life, atau ini adalah peningkatan harapan hidupnya. Ini untuk negara 1, 2, dan 3. Jadi contoh cara membacanya, misalnya di negara 1 itu nanti ditempatkan medical teamsnya 0, berjumlah 0, maka peningkatan harapan hidup di negara 1 adalah 0. Gitu. Misalnya di negara 1 itu ditempatkan medical teamsnya 4, maka peningkatan harapan hidupnya adalah 105.
Begitu juga misalnya di negara 2 itu ditempatkan 3 medical teams-nya, maka peningkatan harapan hidupnya adalah 75. Gitu seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, semakin besar semakin banyak medical teams yang ditempatkan, maka peningkatan harapan hidupnya juga akan semakin besar. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di case ini, di sini diketahui bahwa decision variabelnya atau variabel keputusannya adalah ini, menentukan berapa tim yang harus ditempatkan di setiap negara. Jadi variabel keputusannya yang harus kita putuskan adalah berapa tim yang harus ditempatkan di setiap negara. Negara 1 berapa, negara 2 berapa, negara 3 berapa. Seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa sehingga keefektifan total dari 5 tim dapat dimaksimalkan. Maka di sini yang menjadi fungsi tujuannya atau objective functionnya adalah keefektifan total dari 5 tim yang dilihat dari peningkatan harapan hidupnya. Gitu. Jadi decision variabelnya adalah berapa tim yang harus ditempatkan di masing-masing negara, sedangkan fungsi tujuannya adalah total peningkatan harapan hidup dari tadi variabel keputusannya tadi gitu. Oke, kita coba jawab ya. Misalkan di sini PIXI itu merupakan ukuran keefektifan dari pengalokasian sebanyak XI tim kesehatan pada negara I. Maka fungsi tujuannya adalah memilih X1, X2, X3. Nah, ini berarti X1, X2, X3 ini adalah decision variabelnya. Ini adalah decision variabelnya ya. Jadi nanti yang akan menjadi hasil akhir kita ingin tahu nih X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa gitu. Dengan fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya adalah ini. Ini adalah fungsi tujuannya, yaitu memaksimalkan total peningkatan harapan hidup sesuai dengan data yang ada di tabel ini. Di data tabel tadi. Maaf, yang ini tadi ya. Ini. Nah, sehingga di sini fungsi tujuannya adalah maksimasi sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 PI kali XI. Gitu. Jadi, ini kalau kita detailkan, ini kan berarti menjadi total P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 ditambah P3 kali X3. X1 itu berarti menunjukkan jumlah tim medis yang ditempatkan di negara 1. Kemudian X2 itu jumlah tim medis yang ditempatkan di negara 2. X3 itu jumlah tim medis yang ditempatkan di negara 3. Gitu. Nah, kemudian P1 X1 itu berarti kita lihat kalau tim medis yang ditempatkan di negara 1 itu misalnya 2, maka di sini harapan hidupnya adalah 70. Maka di sini ini 70 misalnya untuk X1-nya sama dengan 2 tadi. Kemudian ini kalau X2-nya itu misalnya X2-nya itu misalnya juga 2, maka harapan hidupnya menjadi 45. Ini cuma misalnya ya, ini kan belum betul-betul dihitung. Jadi gambaran supaya teman-teman paham apa yang dimaksud dengan PI kali XI itu seperti itu. Misalnya X2-nya 2 tuh.
Kemudian kalau misalnya di sini pengalokasiannya X3-nya itu atau di negara 3 itu berarti 1, maka harapan hidupnya 50. Nah, ini nanti fungsi tujuannya berapa gitu. Nah, ini nanti dengan menggunakan program dinamis kita akan cari nih X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, sehingga nanti akan ketemu nih total fungsi tujuannya nilainya berapa. Nah, ini adalah constraint-nya. Tadi ini fungsi tujuannya, ini constraint-nya adalah total tim medisnya itu adalah 5. Ini menunjukkan total tim medis yang harus dialokasikan di negara 1 ditambah negara 2 ditambah negara 3 itu totalnya harus 5 gitu. Dengan demikian maka Fn Sn, Xn sama dengan seperti yang tertulis di notasi ya, ini adalah konsep dasar dari program dinamis, kemudian disesuaikan dengan case-nya ini. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahapan perhitungannya. Jadi karena konsep di dalam program dinamis itu adalah kita mencoba menyelesaikan permasalahan dengan cara membagi permasalahan besar ke dalam tahapan-tahapan permasalahan yang lebih kecil. Kemudian di case ini kita gunakan prinsip backward atau perhitungan mundur. Maka di sini kita hitung per tahap ya, per tahap tadi yang masalah kecil-kecil tadi ya, pertahapan dari n sama dengan 3 stage-nya gitu, karena nanti kita gunakan perhitungan mundur, jadi nanti n sama dengan 3, kemudian n sama dengan 2 sampai n sama dengan 1 gitu. Jadi kita lakukan perhitungan untuk n sama dengan 3, atau ini berarti untuk negara 3 terlebih dahulu begitu. Kemudian kita buat tabelnya. Kolom pertama ini adalah S3 atau state 3. S3 ini menunjukkan kalau di case ini berarti adalah status ketersediaan tim medis itu ya, pada tahapan ketiga atau pada n sama dengan 3. Ini adalah status ketersediaan tim medis. Jadi ini maksudnya adalah di tahapan ketiga ini maksimal itu bisa tersedia tim medis sebanyak 5, tapi bisa juga tersedia 0 tim medis, 1 tim medis, 2 tim medis, 3 tim medis, dan seterusnya. Jadi dan maksimal itu tersedia 5, karena kan memang tadi batasannya total tim medisnya ada 5 gitu. Berikutnya S3 ini adalah nilai atau value. Kalau di case ini berarti peningkatan harapan hidupnya itu. Jadi kita lihat di tabel nih, misalkan di negara 3 status ketersediaan tim medisnya ada 0, maka di sini kita lihat di negara 3 dia peningkatan harapan hidupnya itu adalah 0. Kalau status ketersediaan tim medisnya 1, maka di sini peningkatan harapan hidupnya 50. Gitu ya. Nah, ini jadi kita tinggal memasukkan nilai F3, S3 itu berdasarkan data yang sudah tersedia tadi. Seperti itu. Kemudian X3 bintang ini adalah decision variabelnya atau variabel keputusannya gitu, karena di sini status ketersediaan 0, kemudian peningkatan harapan hidupnya 0, maka di sini mau nggak mau X3-nya atau tim medis yang diambil adalah 0 untuk negara 3 gitu. Kemudian di sini ketersediaannya tinggal 1,
peningkatan harapan hidupnya 50, maka mau nggak mau nilai X3-nya atau nilai tim medis atau jumlah tim medis yang diambil untuk negara 3 juga 1. Begitu juga seterusnya. Itu. Kemudian setelah kita isikan semua, maka kita lanjut masuk ke N sama dengan 2 atau tahapan kedua. Nah, ini agak berbeda ya untuk yang tahapan kedua. Di sini untuk kolom pertama ini masih sama. Ini menunjukkan kalau tadi adalah S3, status ketersediaan di N sama dengan 3. Kalau ini adalah S2, status ketersediaan tim medis di N sama dengan 2. Ini isiannya sama ya, bisa 0 tim medis tersedia, 1 tim medis tersedia, 2 tim medis tersedia, dan seterusnya. Nah, sedangkan di kolom berikutnya nilai F-nya itu adalah nanti akan berkaitan atau akan dipengaruhi oleh hasil di N sama dengan 3 gitu. Nah, ini nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan nilai X2 nya. X2 itu adalah decision variable atau variabel keputusan. Di case ini itu adalah jumlah tim medis yang dialokasikan di negara 2. Itu jadi X2 ini adalah jumlah tim medis untuk negara 2. Itu kalau status ketersediaannya 0, maka bisa jadi mengalokasikan ke negara 2-nya itu ya cuma 0 ya, karena 0 mau nggak mau dia cuma bisa mengalokasikan 0. Tapi kalau yang tersedia 1, status ketersediaannya 1, maka di negara 2 itu bisa dialokasikan 0, bisa dialokasikan 1 gitu. Kalau misalnya dia dialokasikan 0, berarti satunya itu ya sudah kepakai di negara 3 gitu. Kemudian misalnya status ketersediaan tim medisnya jumlahnya ada 2, berarti yang dialokasikan di negara 2 itu bisa 0 tim medis, bisa 1 tim medis, atau maksimal ya 2 tim medis, karena kan persediaannya cuma 2 gitu. Begitu juga misalnya status ketersediaannya 5, yang dialokasikan di negara 2 itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, karena status ketersediaannya 5. Nah, untuk mencari nilai harapan hidup di sini, atau di sini adalah nilai F2, S2, X2, itu nanti kita buat rumus gitu ya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan case tadi ya. Nah, ini itu isiannya itu akan dipengaruhi oleh hasil di stage sebelumnya tadi gitu. Jadi di sini kita untuk mencari nilai F2, S2, X2 itu di sini ya, ini F2, S2, X2 itu adalah isian di dalam tabel ini, itu sama dengan kita mencari nilai P2X2. P2X2 itu adalah peningkatan harapan hidup di negara 2 gitu ya. Ini di sini tadi nanti sesuai dengan ketentuan tim medis yang dialokasikan ada berapa, maka nanti peningkatan harapan hidupnya berapa gitu ya di sini. Kemudian ditambahkan dengan hasil dari F3 bintang S2 minus X2 gitu. Ini adalah hasil F3 bintang. Hasil ini, hasil di stage sebelumnya tadi. Jadi misalnya di sini contoh perhitungannya untuk S2 sama dengan 2, atau status ketersediaan tim medisnya ada 2. Kalau status ketersediaan tim medisnya ada 2, maka bisa jadi yang dialokasikan untuk negara 2 itu bisa 0 tim medis, bisa 1 tim medis, bisa 2 tim medis gitu. Nah, kalau misalnya yang dialokasikan adalah 0 tim medis, berarti di sini X2-nya sama dengan 0, maka kita masukkan ke dalam rumusnya ini F2
2,0, S2-nya itu kan 2 tadi, X2-nya adalah 0, 20 gitu ya, sama dengan P2X2. P2X2-nya adalah 0. X2-nya 0. Gitu. Ditambah dengan F3 bintang S2 min X2. S2-nya adalah 2, X2-nya adalah 0, sehingga di sini F3 bintang 2. Sama dengan P20 itu berarti kita lihat di tabel di soal tadi. P20 itu kan berarti di negara 2 dialokasikan 0 tim medis. Negara 2 dialokasikan 0 tim medis, maka kita lihat peningkatan harapan hidupnya adalah 0. Sehingga di sini kita tuliskan 0. Karena jika di negara 2 itu hanya mengalokasikan 0 tim medis, maka dia tidak ada peningkatan harapan hidup atau 0. Ditambah dengan F3 bintang 2. Nah, kita tinggal lihat nih F3 bintang 2. S3-nya adalah 2. Di sini adalah 70. Berarti 0 ditambah 70 sama dengan 70. Kemudian kalau misalnya X2-nya sama dengan 1, jadi artinya ketersediaan tim medisnya itu ada 2, tapi yang dialokasikan untuk negara 2 itu hanya 1. Dari yang tersedia 2 hanya 1 yang dialokasikan ke negara 2. Maka di sini ada F2 2,1 sama dengan P21. P21 itu berarti nanti kita cari nilainya di tabel given tadi di soal, ditambah dengan F3 bintang S2 min X2. S2-nya 2, X2-nya 1, berarti F3 bintang 1. Sama dengan P21, kita lihat di tabel tadi. Jadi kalau di negara 2 itu diberikan 1 tim medis, maka di sini peningkatan harapan hidupnya adalah 20. Jadi di sini dituliskan 20. Ditambah dengan F3 bintang 1, F3 bintang 1, S3-nya 1, 50. Ini 50 sama dengan 70. Begitu juga yang X2 sama dengan 2. Jadi tersedia 2, dua-duanya dialokasikan untuk negara 2. Maka di sini P22 ditambah F3 bintang 0. P22 kita lihat negara 2 dialokasikan 2 tim medis, di sini 45. Ini 45 ditambah F3 bintang 0 adalah 0. 0 sama dengan 45. Begitu seterusnya sehingga semua nilai ini terisi ya, nilai peningkatan harapan hidup di sini terisi. Nah, kemudian di kolom berikutnya ini adalah nilai F2 bintang S2 atau nilai yang optimal. Value yang optimal karena ini adalah maksimasi, case-nya fungsi tujuannya adalah maksimasi, maka kita cari setiap baris yang memiliki nilai paling maksimal. Baris pertama ini cuma 0 ya, maka di sini F2 bintangnya juga 0. Baris kedua antara 50 dan 20, yang maksimal adalah 50. Kita tuliskan 50. 70, 70, 45 yang maksimal 70. 80, 90, 95, 75 yang maksimal adalah 95 dan seterusnya. Nah, kolom berikutnya ini adalah X2 bintang, ini adalah decision variabelnya yang optimal untuk negara 2. Jadi jumlah tim medis optimal untuk negara 2 untuk setiap barisnya. Itu ya. Karena maksimasi ini jadi kita tinggal lihat dari hasil F2 bintangnya ya. Jadi kalau ini untuk baris pertama F2 bintangnya adalah 0, maka X-nya itu adalah 0. Ini kan X2-nya ya, berarti 0. Kemudian yang baris kedua itu nilai F bintangnya adalah 50. 50 itu terjadi jika X2-nya adalah 0, maka di sini 0.
kemudian baris ketiga itu adalah 70 F2 bintangnya, maka di sini X2 bintangnya itu kalau enggak 0 bisa 0 bisa 1 atau 0 atau 1. Kemudian misalnya yang terakhir ini itu F2 bintangnya adalah 160. Kita lihat 160 itu terjadi ketika X2-nya adalah 4, maka di sini ditulis 4. Gitu. Nah, setelah tadi N sama dengan 2, kemudian kita mundur lagi N sama dengan 1. Tahapan awal. Nah, di tahapan awal ini, di sini S1-nya atau status ketersediaan tim medisnya itu masih utuh, masih 5. Karena ini di tahapan pertama. Status ketersediaan tim medisnya 5, kemudian X1 itu adalah jumlah tim medis yang dialokasikan di negara 1. Dengan status ketersediaan 5 yang dialokasikan itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang angka di sini ini sama kayak seperti tadi ya, nilai peningkatan harapan hidup tadi. Kemudian di sini rumusnya untuk mencari nilai di dalam sini F1 S1, X1 ini sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Jadi meneruskan untuk N sama dengan 1 ini nanti dia akan berhubungan dengan nilai yang kita dapatkan di N sama dengan 2 tadi. Maka di sini untuk mencari F1 ini itu sama dengan P1 kali X1 ditambah F2 bintang S1 minus X1. Jadi misalnya di sini diketahui status ketersediaan tim medisnya 5. Kalau X1-nya 0 atau yang ditempatkan di negara 1 itu jumlah tim medisnya 0, maka untuk mencari F1 5,0 itu sama dengan P1 0 ditambah dengan F2 bintang 5 dikurangi 0 itu 5. Sama dengan, nah P1 0 kita lihat di tabel. P1 0 itu berarti adalah di negara 1 yang dialokasikan adalah 0 tim medis, maka peningkatan harapan hidupnya 0. Jadi di sini dituliskan 0. Ditambah dengan F2 bintang 5, kita lihat hasil di stage sebelumnya tadi, F2 bintang 5, F2 bintang 5. Ya, 160. Kita tuliskan 160. Gitu juga misalnya di sini status ketersediaan 5, X1-nya 1, berarti F1 5,1 sama dengan P11 ditambah F2 bintang 5 dikurangi 1, 4. Sama dengan P11, berarti kita cari di tabel tadi. P11 itu berarti di negara 1 dialokasikan 1 tim medis, menyebabkan peningkatan harapan hidupnya adalah 45. Kita tuliskan di sini 45. Ditambah F2 bintang 4, kita lihat F2 bintang 4 125. 125 sama dengan 170. Dan seterusnya, sehingga semua kolom ini, semua isian tabel ini bisa terisi. F1 bintang S1 ini adalah nilai optimalnya, karena maksimasi tadi kita cari yang paling maksimal dalam satu baris ini. Maksimal itu adalah nilainya 170. Nah, 170 ini itu terjadi ketika nilai X-nya adalah 1, sehingga di sini X1 bintangnya adalah 1. Nah, setelah kita selesaikan perhitungan per tahap dari N sama dengan 3, kemudian 2 sampai 1, maka bisa kita rangkum untuk solusi optimalnya. Kita lihat dulu dari yang S1 dulu ya, karena ini backward. S1-nya itu sama dengan 5 atau status ketersediaan tim medisnya di awal itu kan masih utuh ya, masih 5. Kita lihat yang paling optimal untuk negara 1 itu dia mengalokasikan 1 tim medis. Maka di sini dari S1 sama dengan 5 tadi, X1 bintangnya adalah 1.
atau dialokasikan satu tim medis di negara satu. Sehingga di S2-nya atau status ketersediaan di N sama dengan 2 itu kan berarti tinggal 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Karena tadi satunya sudah dipakai di negara 1. Jadi tinggal 4 ya, di S2 sama dengan 4. Kita lihat di sini kalau status ketersediaannya 4, maka yang optimal negara 2 itu mengalokasikan sebesar 3 tenaga medis. Nah, X2 bintangnya adalah 3. Kalau S2-nya 4 tadi. Sehingga kita lihat lagi S3-nya, status ketersediaan tim medisnya di tahapan ketiga itu kan berarti tinggal 4 dikurangi 3, tinggal 1. Tinggal 1. Kita lihat kalau di N sama dengan 3, kalau S3-nya itu 1, maka X3-nya mau nggak mau ya pasti diambil 1 tim medis itu tadi. Nah, 1 tim medis ini tadi. Nah, kalau kita lihat kan ini totalnya ada 5 ya, sesuai dengan constraint-nya tadi. Total tim medis itu hanya punya 5. Untuk negara 1 itu 1, ini untuk negara 2 itu 3, negara 3 itu 1. Gitu. Nah, kemudian total peningkatan harapan hidupnya ya kita tinggal jumlahkan saja. Kalau negara 1 itu dialokasikan sebesar 1, maka kita lihat negara 1 dialokasikan sebesar 1, maka di sini harapan hidupnya 45. Kemudian kalau negara 2 dialokasikan 3, itu di sini 75. Kemudian kalau negara 3 dialokasikan 1, 50. Berarti ini berapa? 10, 170 ya. Ini dalam apa namanya, ribuan ya, ini 170.000 additional person years of life. Ini adalah nilai fungsi tujuannya. Ini sudah paling yang maksimal, peningkatan harapan hidup maksimal dengan decision variabelnya seperti ini.